Dari saja panjenengan juga sudah tahu ya pengertian dari identitas itu apa, kemudian dimasukkan dalam konteks kewarganegaraan secara nasional itu apa. Nah, perbedaannya adalah ada di masing-masing sesuatu yang dijadikan pembeda. Panjenengan sebagai mahasiswa kebidanan dengan mahasiswa keperawatan, ada bedanya tidak? Ada bedanya enggak? Kalau secara pengertian yang luas, kita mungkin tidak bisa membedakannya. Mungkin dalam arti mahasiswa kebidanan adalah mahasiswa yang menggunakan seragam putih-putih. Nah, itu kan pengertian yang luas. Kalau misalnya ditarik garis juga mahasiswa keperawatan sama. Sama-sama menggunakan seragam putih-putih. Tetapi ada pembedanya, ada ciri khas dari panjenengan sebagai mahasiswa kebidanan. Dengan ruang lingkup ilmunya, kesehatan ibu dan anak. Kemudian juga kalau dilihat dari pengertian secara luas, mahasiswa kebidanan dengan mahasiswa kedokteran, bedanya apa? Terlihat dari seragam berbeda ya. Kalau mahasiswa kebidanan menggunakan putih-putih, kalau mahasiswa kedokteran menggunakan jas putih ya, tidak seragam setelan gitu ya. Kalau panjenengan seragam setelan. Nah, identitas itu sama halnya. Jadi yang mencirikan panjenengan, yang membedakan panjenengan, membedakan suatu hal dengan hal lainnya. Jadi itulah yang dinamakan identitas. Nah, kalau identitas nasional itu seperti apa? Oke, kita akan pelajari lebih lanjut. Kita harus ketahui dulu apa yang akan kita bahas di materi ini. Ya. Pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini, pagi ini, yaitu pengertian identitas nasional, kemudian hakikat dari identitas nasional itu sendiri, serta apa saja sih yang membentuk suatu identitas itu. Kemudian secara pembagian stratifikasinya sebagai apa, seperti apa. Ada beberapa hal yang bisa diklasifikasikan untuk membagi sebuah identitas nasional. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, pengertian dari identitas atau identitas nasional, kita tahu ya, tadi kita sudah membahas sedikit, yaitu yang berarti adalah national identity. Identity, national identity kalau dalam bahasa Inggris ya, artinya itu adalah suatu kepribadian nasional. Dalam arti nasional berarti lingkup negara, lingkup yang luas, bukan hal individu, bukan hal pribadi, bukan hal uh, kelompok, tetapi lingkup yang luas ya, nasional. Nah, atau jati diri nasional. Jadi berbicara tentang kepribadian atau jati diri yang sudah saya katakan tadi bahwa ini adalah hal yang membedakan uh, antara bangsa Indonesia, antara negara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Ya, panjenengan sudah mengupas tentang bentuk-bentuk identitas nasional negara Indonesia. Pastilah panjenengan juga sudah paham kenapa hal ini atau yang dijadikan tugas Anda ini dijadikan sebagai identitas nasional karena itu merupakan pembeda dari bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Ketika misal kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, oh ya berarti ini adalah lagu dari Indonesia. Ketika kita mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih, oh berarti ini memang bendera milik negara Indonesia. Jadi sudah paham secara nasional memang sudah diakui secara resmi. Oke. Kemudian secara terminologis atau secara istilah, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis yang membedakan dengan bangsa lain. Ya. Jadi secara filosofis itu tidak
langsung ada. Jadi secara historis, secara sejarah itu ada ceritanya. Kenapa kok bendera merah putih dijadikan bendera nasional? Kenapa kok bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa nasional negara Indonesia? Semuanya itu ada sejarahnya, ada maknanya. Jadi tidak serta-merta langsung ditunjuk atau digunakan sebagai simbolis negara Indonesia. Jadi ada historinya. Oke. Nah, identitas bangsa ini juga berdasarkan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Dilihat dari keunikan, sifat, ciri-ciri, dan karakter. Semuanya berbeda. Antara negara Indonesia dengan negara Malaysia itu berbeda. Antara negara Indonesia dengan negara Singapura itu juga berbeda. Tidak bisa disamakan. Meskipun dari permulaannya, awalnya sama-sama bermula dari suku Melayu. Nah, walaupun sama, tetapi secara garis besar tetap mempunyai ciri khas secara nasional. Ya, walaupun dari nenek moyangnya sama, itu tetap akan tumbuh dan berkembang dengan cirinya masing-masing. Nah, panjenengan misal mempunyai kakak atau mempunyai adik, sama-sama dibesarkan di keluarga yang sama. Tetapi antara kakak dan adik kan tidaklah sama persis. Pun demikian dengan orang kembar, ya kan? Sama-sama dilahirkan mungkin di hari yang sama dengan bibit yang sama. Tetapi pasti ada pembedanya di antara kedua orang tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Nah, jadi secara lengkapnya identitas adalah ciri atau sifat yang mempunyai khas melekat pada suatu hal, ya seperti tadi contohnya ya, mahasiswa kebidanan melekat dengan seragam putih-putih, kemudian juga membantu persalinan, kemudian juga membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Nah, itulah ciri khas yang melekat pada suatu hal yang menunjukkan keunikan tersendiri. Jadi ada 4 hal itu tadi ya, keunikan, sifat, ciri-ciri, dan karakteristik. Nah, berarti secara nasional, identitas nasional itu menunjukkan keberagaman ya. Bermula dari keberagaman dari sosial, dari kultural, kemudian dari suku bangsa, kemudian dari bahasa, kemudian dari agama. Namun dengan keberagaman itu mempunyai satu tujuan, mempunyai satu semangat, mempunyai satu cita-cita yang bersama sehingga bisa membentuk identitas nasional. Nah, yang mempersatukan adalah ideologi bangsa. Kemarin yang kita sudah bahas apa itu? Yang kita bahas kemarin Pancasila, Ibu. ya Pancasila. Panjenengan dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan tugas sebagai mahasiswa, kemudian berinteraksi secara sosial dengan tetangga, dengan teman, semuanya juga berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Tolak ukurnya, pedomannya juga ada di dalam Pancasila. Oke. Ini tadi ya pengertian dari identitas nasional merupakan ciri sifat khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain yang ada di dunia. Nah, dengan keberagaman itu, dengan banyaknya suku, kemudian budaya, bahasa, itu mempunyai nilai-nilai yang berbeda yang dianut di dalam masyarakat. Antara suku Jawa, suku Bugis, terus juga suku Batak itu pasti mempunyai nilai masing-masing yang dianut sesuai dengan kepercayaannya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Namun nilai-nilai itu juga tidak serta-merta harus diikuti tanpa ada dasar, tanpa ada filosofinya. Nah, nilai-nilai ini juga bermuara pada Pancasila
semua nilai-nilai, baik nilai norma, kemudian nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ini juga bermuara dalam Pancasila yang sekiranya harus mempunyai tujuan bersama, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Nah, di sini terlihat gambar ya, bahwa dari penampilannya ya, itu kan terlihat berbeda ya. Ada Muslim, kemudian ada non-Muslim, banyak sekali ya. Terus juga ada pakaian adat dari beberapa daerah. Namun ketika kita bersatu, ketika kita saling menghargai perbedaan-perbedaan itu, kita dapat bersatu. Kita dapat membentuk satu kesatuan, yaitu negara Indonesia, yang dimana tertuang dalam semboyan negara Indonesia. Apa itu? Ada yang bisa menyebutkan? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ya, Ika. iya betul sekali, Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, itu juga historisnya panjang sekali. Kenapa bisa sampai muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana yang mempunyai makna bahwa walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, ini. Jadi kita mengesampingkan perbedaan kita, entah itu agama, suku bangsa, bahasa daerah, kemudian latar belakang yang lainnya ya. Nah, itu juga kita mengesampingkan itu. Karena kita mempunyai satu tujuan, satu cita-cita, yaitu apa? NKRI ya, Negara Kesatuan. Kita harus bersatu. Karena adanya rasa persatuan, adanya rasa cinta tanah air, itu juga bisa meningkatkan uh, identitas nasional. Ketika kita sudah mulai luntur rasa cinta tanah air bangsa dan bangsa, kemudian luntur rasa terhadap toleransi beragama, itu juga bisa membuat perpecahan yang tadinya terkenal dengan uh, apa masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia terkenal dengan sopan santunnya, kemudian terkenal dengan perdamaiannya. Nah, itu akan luntur kalau kita tidak bisa mempertahankan itu semua. Ya, jadinya memang kita mempunyai satu tujuan dan satu cita-cita. Oke. Ada pendapat? Ada pendapat lain mungkin yang mau diklarifikasi? Ada, sampai sini paham? Ya, paham ya. Nah, hakikat identitas nasional. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan ya, berkali-kali pedoman kita yang kita gunakan adalah ideologi Pancasila. Ya, sebagai falsafah negara, kemudian sebagai pandangan hidup negara yang dijadikan patokan adalah Pancasila. Di sini bermakna bahwa aktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan sehari-hari tentunya, itu menggunakan pengamalan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dari sila 1 hingga sila kelima itu tidak hanya sekedar sila, tetapi mempunyai makna yang eksplisit di dalamnya. Bagaimana kita memahaminya, kemudian bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semuanya itu juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semuanya sudah lengkap di situ. Dari segi etik, dari segi moral, budaya, ya semuanya mengerucut membentuk identitas nasional. Tetap yang menjadi pedoman adalah Pancasila. Nah, beberapa hal yang bisa digunakan untuk membentuk identitas nasional. Cikal bakal terbentuknya identitas nasional itu juga ada beberapa hal yang harus kita pahami. Nah, kalau di sini ada lima hal, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal lain yang bisa membentuk identitas nasional. Nah, baik itu secara perkembangan globalisasi ataupun mungkin secara alamiah. Ya, tidak menutup kemungkinan ada perubahan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Tetapi yang perlu kita pahami adalah keberagaman ya, kemajemukan yang kita miliki, yang bangsa Indonesia miliki. Yang pertama ada sejarah, kemudian
kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Nah, kita kan tidak hanya mempunyai satu agama saja kan. Kita tidak hanya mempunyai satu budaya saja, tetapi banyak. Apalagi bahasa. Suku bangsa biasanya juga dari beberapa suku bangsa memunculkan atau melahirkan bahasa. Nah, itulah yang kita anggap sebagai kekayaan daerah yang perlu dilestarikan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia, pastilah kan kita tahu ya di ilmu sejarah kita dulu juga sudah mempelajari ilmu sejarah. Nah, bangsa Indonesia ini banyak mengalami perubahan ya dulu dari beberapa kerajaan, kemudian juga mengalami penjajahan, malahan yang menjajah ini tidak hanya satu negara, tidak hanya satu bangsa. Ya, banyak sekali ada Belanda, Jepang, Portugis dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya sejarah itu kita bisa belajar bagaimana arah bangsa Indonesia ini mau dibawa. Bagaimana kita bisa memerdekakan negara kita, bangsa kita, agar bisa berdikari, agar bisa mandiri, tanpa adanya bantuan bangsa lain. Karena dijajah itu tidak enak ya. Semua diatur oleh bangsa lain. Kita mempunyai kekayaan Indonesia yang luar biasa, tetapi kenapa dikuasai oleh bangsa lain? Nah, kita bagaimana caranya bisa mengolah, bisa memanage kekayaan alam kita untuk dapat digunakan oleh bangsa kita sendiri, dari bangsa kita sendiri ya. Tentunya hal ini bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita banyak sekali punya kekayaan alam ya pada masa dahulu ya, yang menjadi rebutan, yang menjadi primadona adalah rempah. Nah, hal itu yang banyak mengundang bangsa lain untuk datang ke Indonesia dan menguasai semuanya. Nah, itu yang menjadi awal mulanya seperti itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, bangsa Indonesia sadar kita tidak bisa diberlakukan seperti ini terus-menerus ya. Kita harus menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang berdikari dengan berjuang di negara kita sendiri. Nah, oleh karena itu juga pada akhirnya tanggal 17 Agustus 45 ya, kita berhasil untuk meraih kemerdekaan itu, tetapi dengan proses yang sangat panjang. Siapa presiden pertama kita? Insinyur Soekarno. Ya, pasti udah tahu semua ya. Ya, seorang proklamator yang handal ya. Oke. Nah, namun dengan kita sudah meraih kemerdekaan itu, kita juga tidak boleh lengah ya, tidak boleh merasa jumawa. Sudah merdeka, sudah terbebas. Nah, tidak seperti itu. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah dari bangsa lain, kalau sekarang kita berjuang untuk diri kita sendiri dan untuk bangsa kita sendiri. Karena ancaman dan gangguan itu ternyata tidak hanya datang dari bangsa lain, ya, dari bangsa kita pun, dari diri kita sendiri pun bisa menjadi ancaman atau bisa menjadi gangguan. Ada yang bisa menjelaskan? Masa sih diri kita bisa mengganggu misal perpecahan? Masa sih bangsa kita sendiri mau memecah belah persatuan bangsa Indonesia? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Mbak Dewi Puspa mungkin? Izin berpendapat, Ibu. Boleh, Mbak Anggidila? Mungkin gerakan separatisme atau ingin memisahkan diri dari NKRI mungkin, Ibu. Ya, betul sekali. Gerakan separatisme ya, yang dulu juga pernah ini ya, Mbak, pernah apa ya, beritanya ini pernah menjadi tiap hari ya, berita di TV tentang kalau tidak salah GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka itu ya, itu juga salah satunya gerakan separatisme. Kemudian juga banyaknya kasus-kasus terorisme
ya yang sempat saya bahas juga. Nah, itu juga bisa menimbulkan perpecahan. Di Panjenengan juga adanya gerakan-gerakan radikalisme ya, terutama di kalangan mahasiswa, di kalangan akademisi itu juga malah berbahaya ya. Jadi kita sebagai akademisi harusnya menjadi eh, contoh yang baik untuk golongan yang lainnya karena kita dianggap kaum yang berbudi luhur, kemudian kaum yang mempunyai pengetahuan yang bertujuan untuk memajukan kecerdasan bangsa ya. Jadi harus menjadi panutan, menjadi role model untuk semua kaum atau semua golongan. Ya, bagus sekali Mbak Agidela. Ada yang lain? Mungkin tidak harus yang wow, mungkin dari hal kecil mungkin. Ada yang lain? Izin menjawab Ibu. Iya, Mbak siapa ini? Mariana Ibu. Oh iya, Mbak Mariana. Silahkan, Mbak. Mungkin seperti yang ada di internet itu Ibu. Mungkin sesuatu hal yang kita lakukan menimbulkan suatu hate comment gitu Bu. Misalnya tentang mengkritik pemerintah Indonesia atau apa gitu. Terus yang lainnya mengikuti gitu Bu. Ya, Malah ikut sekali ya. gitu Bu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Mariana. Bagus sekali ya sudah disesuaikan dengan masa kini. Jadi memang sekarang ini kita harus pinter-pinter memfilter sosial media mana yang akan kita gunakan. Karena tidak menutup kemungkinan ya, dari sosial media itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Ya enggak? Misalnya tentang berita apa ya, tentang tadi benar, kritikan oleh pemerintah. Nah, kita tidak tahu ujungnya, tidak tahu asal muasalnya seperti apa. Ketika ada komentar negatif, kita ikut aja. Oh, ternyata gini ya, jelek ya, ternyata gini ya. Nah, itu yang bisa menjadi perpecahan antar bangsa, antar masyarakat Indonesia ya. Jadi apa saja yang langsung diiyakan, langsung dianut tanpa memfilter terlebih dahulu. Karena saya sendiri juga melihat ya, mungkin banyak juga beberapa orang yang tidak bisa memfilter apa yang masuk ke dalam sosial medianya. Langsung percaya aja. Nah, itu juga menjadi bala juga ya buat kita karena sesuatu yang mungkin tidak difikirkan terlebih dahulu, sesuatu yang mudah terprovokasi itu juga berbahaya. Ya, jadi kita bisa mengganggu kestabilisan persatuan bangsa dan negara. Ada lagi mungkin? Terima kasih Mbak Mariana. Oke, Ibu. Ya. Mungkin panjenengan sebagai mahasiswa aja, nggak usah yang jauh-jauh. Izin masuk Ibu. Ya, Mbak Mutiara. Mungkin seperti halnya kalau misalnya kan di kelas kita kan beda-beda suku ya Ibu. Kayak seperti membedakan suku Jawa atau Sunda kayak gitu Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, bagus sekali ya Mbak. Nggak usah jauh-jauh ya melihat dari sekitarnya. Nah, itu juga tidak patut dicontoh ya kalau ada yang berperilaku demikian. Karena kita dari beberapa daerah datang ke sini, datang ke Poltekkes Semarang, tujuannya ingin apa? Ingin belajar tanpa membedakan latar belakang antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Karena apa? Kita dengan kuliah di sini dengan beberapa budaya yang berbeda, kita malah bisa mengetahui. Jadi misal di Panjenengan, kelas Panjenengan ada yang dari luar Jawa, misal Kalimantan, secara tidak langsung tanpa panjenengan harus datang langsung ke Aceh, tanpa harus datang langsung ke Makassar, panjenengan sudah digambarkan bahwa oh Aceh ini seperti ini, oh Makassar seperti ini, oh makanan Aceh, makanan Makassar itu seperti ini. Dari cerita teman-teman panjenengan yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Iya enggak? Merasa seperti itu enggak? Ya, beda halnya dengan dulu panjenengan di SMP dan SMA. Ya, kecuali yang SMA-nya mungkin luar kota. Tetapi kalau SMP SMA, panjenengan kan budayanya hampir sama semua ya, karena daerahnya sama. Jadi tidak bisa melihat variasi dari budaya lain.
oh saya kok nggak tahu ya, mungkin diceritain, oh orang Semarang seperti ini, ada Lawang Sewu seperti ini. Nah kalau berteman dengan orang Semarang, panjenengan jadi tahu. Nah kalau misalnya berteman dengan satu daerah, panjenengan tidak bisa terbuka pikirannya mempelajari budaya lain, karena yaitu berinteraksinya masih sama-sama satu daerah. Ya, secara tidak langsung panjenengan juga mempelajari budaya lain dengan berteman beberapa orang di daerah. Ya enggak harus panjenengan datang langsung ke Makassar untuk mengetahui budayanya seperti apa. Nah, bisa panjenengan menanyakan ke teman tersebut, Makassar itu seperti apa? Kemudian bedanya di Jawa misal gimana? Karena kita berlokasi di Jawa ya. Bedanya di Jawa itu seperti apa? Terus makanannya seperti apa? Nah, itu kita juga bisa mempelajari. Jadi, harapannya jangan sampai ada yang berperilaku demikian. Ya, sini ada yang orang luar Jawa? Banyak ya sepertinya. Ya, harapannya bisa berbaur juga ya dengan teman-temannya dan juga bisa menceritakan mungkin budaya di sana itu seperti apa. Jadi teman-temannya juga bisa tahu, oh gambaran seperti ini. Jadi ada pengetahuan baru, ada wawasan baru tentang budaya di Indonesia. Oke. Nah, suku bangsa, unsur pembentuk yang lain adalah suku bangsa. Ya, tadi sudah kita bahas juga ada beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Tercatat secara statistik itu ratusan suku bangsa. Namun tidak masalah ya, itu hanya sekedar jumlah, hanya sekedar angka. Tapi kita tetap mempunyai jiwa nasionalisme, tetap satu. Suku bangsa dilihat dari pengertiannya adalah golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, ya, dilihat dari budayanya ada di suatu daerah. Ya, kayak jadi kan misal di satu kelompok di Kendal, kemudian juga berinteraksinya dengan warga asli Kendal. Jadi adat, bahasa, adat budaya, bahasa itu juga mayoritas dari warga Kendal. Ya, pasti juga ada identitasnya tersendiri ya warga Kendal. Sini yang warga Kendal siapa? Ada yang warga Kendal? Ada nggak ciri khasnya warga Kendal dengan warga yang lain, dengan daerah lain? Ada nggak yang dari Kendal nih? Siapa nih yang dari Kendal? Iya, dari Kendal saya kok nggak hafal. Mbak Yuliana dari Kendal kan? Mbak Yuliana? Iya, Ibu. Ya, dari Banyutowo ya. Ada nggak pembedanya, Mbak? Ada. Ya, bisa diceritakan mungkin. Barangkali teman-temannya ada yang belum tahu karena secara selama 1 tahun ya, ini masih daring kan, belum pernah berinteraksi secara langsung. Apa, Mbak? Mungkin kebudayaannya berbeda. Contohnya apa? Secara contoh yang bisa dilihat langsung itu apa? Kayak yang di daerah Kaliwungu ada Ada apa, Mbak? Halo? budaya weh-wehan, Bu. Oh iya, tradisi wewehan ya. Padahal kita ini satu daerah ya, satu daerah Kabupaten Kendal. Itu pun kalau kita eh, bagi lagi, kita breakdown lagi, itu juga mempunyai budaya masing-masing ya antara masyarakat tadi masyarakat Kaliwungu dan masyarakat Kendal Kota misalnya itu aja berbeda ya, ada tradisi wewehan ya, Mbak. Ya, wewehan itu apa, Mbak? Bisa dijelaskan, Mbak, ke teman-temannya? Halo, Mbak? Ya, Ibu. Bisa dijelaskan wewehan itu apa, Panjenengan? Apa mungkin yang lain yang menjadikan ciri khas?
Bentar, Bu. Apa yang lain mungkin? Warga Kendal yang lain ada enggak? Ini tak kasih contoh Kendal karena memang lokasinya di Kendal ya. Atau mungkin yang Semarang. Semarang ciri khasnya apa? Kalau dari bahasa, pastilah pembeda juga ada ya. Misal warga Kendal itu biasanya dengan logat rara gitu nggak? Tahu nggak? Ra gitu. Pernah dengar nggak? Mungkin belum ya, karena memang tidak pernah berinteraksi secara langsung. Kemudian kalau warga Semarang apa? Ra itu bisa diganti to, yo to itu. Iya kan? Nah, itu yang menjadi ciri khas juga. Kalau daerah Kudus Rembang itu gonem gonem. Iya nggak? Yang warga Kudus ada nggak? Kudus Rembang. Kudus Rembang. Nggak ada di sini. Kalau Mbak Elhan itu dari mana? Dari Ciamis, Ibu. Iya, berarti ini Sunda ya, Mbak? Iya, Ibu Sunda. Ya, itu juga udah berbeda lagi ya. Nah, banyak sekali kekayaan yang kita punya ya. Kekayaan tidak hanya secara material, tetapi kekayaan budaya itu juga bisa menjadi hal yang perlu dilestarikan. Nah, dari suku bangsa ini juga kita bisa mengelompokkannya ya. Terkadang ada beberapa suku bangsa yang ditarik secara garis keturunan yang mengikuti garis keturunan bapak atau patrilineal. Pernah mendengar tidak? Patrilineal, kemudian matrilineal, dan bisa bilateral. Nah, kalau patrilineal ini biasanya suku Batak, kemudian suku Ambon biasanya. Nah, kalau misalnya yang menganut garis keturunan ibu biasanya adalah suku Minangkabau atau yang biasa dikenal matrilineal. Nah, kalau suku Jawa ini biasanya campuran ya antara garis keturunan ibu atau garis keturunan ayah yang biasa dikenal dengan bilateral. Kemudian juga ada suku bangsa campuran ya, bisa dari Melayu dengan Tionghoa dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita pahami dari suku bangsa. Oke, kemudian kita akan membahas agama. Nah, agama banyak sekali ya, beberapa agama yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia. Tidak hanya satu agama, tidak hanya Muslim saja, tetapi agama selain Muslim juga kita hormati, kita hargai, karena memang agama ini menjadi hal yang sangat fundamental. Nah, kita bisa melihat dari kebijakan pemerintah, kebijakan integrasi nasional ya, mengatur masyarakat yang plural, yang majemuk dengan beberapa agama yang dianut sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan agama A ini adalah bagus, kamu harus menganut agama A. Nah, tidak seperti itu. Semua orang itu punya keyakinannya masing-masing. Panjenengan sendiri juga ingin membuat tugas, misal tugas infografis. Panduannya seperti ini, tugas harus dikumpulkan sebelum ini. Ada panduannya, tetapi masing-masing orang itu mempunyai konsep yang berbeda. Yang diyakini menurutnya adalah benar, seperti ini misal. Oh, tugas infografis saya pakai panduan ini yang menurut saya itu benar. Nah, itu tidak bisa dipaksakan. Jadi masing-masing orang punya keyakinan masing-masing yang bisa dia fahami, bisa dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungannya dengan Tuhan, hubungannya bukan hanya antara manusia, tetapi tingkatannya lebih tinggi, yaitu dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghakimi bahwa agama A, B, dan C itu tidak bagus. Semua agama itu benar, semua agama itu bagus ya, tergantung keyakinan kita masing-masing. Nah, dengan adanya perbedaan agama itu, kita harusnya bisa saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh fanatik pada satu agama, tapi kita bisa menghormati. Ketika ada teman yang
ingin beribadah, misal karena saya sebagai Muslim ibadahnya 5 waktu ya, misalnya ada yang mau beribadah sholat maghrib, ya kita misal ada teman yang non Islam kita menghargai, oh silahkan untuk ibadah sholat maghrib dulu. Bisa kita mau berdiskusi tugas kelompok nanti ya siang sekitar jam 12. Nah, kita juga harus tahu bahwa jam 12 itu biasanya orang Muslim kan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Ya, misal ada yang agamanya berbeda, kita bisa menghargai. Begitupun juga umat Muslim, ketika ada temannya yang mungkin ingin mengerjakan tugas di hari Minggu, kita juga harus menghormati. Oh, si A ini kalau hari Minggu melaksanakan ibadah di gereja, ya kita harus menghormati. Berarti kita diskusinya setelah si A ini selesai ibadah. Nah, itu adalah hal yang enak dilihat. Keharmonisan hidup berbagai agama itu penting untuk kita terapkan. Ya, oke. Ada berapa negara resmi yang ada di Indonesia? Ada berapa? Ada 6, Ibu. Ya, 6 apa saja, Mbak? Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Ya, benar sekali ya. Ya, ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Oke. Terima kasih Mbak Mutiara Sari. Kita akan membahas kebudayaan. Nah, ini kebudayaan itu lingkupnya luas ya. Kenapa luas? Karena ternyata kebudayaan itu tidak hanya kesenian, tidak hanya tari-tarian daerah, ya, tidak hanya alat musik daerah. Ternyata adat istiadat, pengetahuan, juga teknologi itu termasuk dari lingkup kebudayaan. Nah, kebudayaan di sini maksudnya adalah sesuatu hal yang disepakati bersama. Jadi suatu habit atau suatu kebiasaan yang disepakati bersama, tidak hanya pada sekelompok orang, tidak hanya secara individual, tetapi kesepakatan bersama yang nantinya juga akan dijalani bersama. Maksudnya apa? Karena kebudayaan yang hanya dijalani secara individu itu bukan menjadi kebudayaan. Kalau hal yang dilakukan oleh seorang individu itu bukan dinamakan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu yang disepakati oleh semua orang yang menganutnya. Jadi milik bersama. Ya, milik bersama dalam hal ini mempunyai pola pikir yang sama. Kemudian juga pikiran yang sama. Kemudian juga ada tujuan yang sama. Tidak hanya menetapkan bahwa oh ini budaya yang harus kita anut. Ayo mau. Jadi tidak hanya mendominasi satu orang atau 2 orang atau bahkan kelompok. Tapi memang disetujui, disepakati oleh banyak orang dengan menjadi kekhasan atau keunikan dari suatu daerah misal. Nah, tadi salah satunya budaya wewehan ya di Kabupaten Kendal khususnya di warga Kaliwungu. Kemudian juga ada beberapa daerah yang mempunyai budaya sedekah laut ya biasanya. Nah, biasanya juga ada beberapa daerah yang mempunyai pantai mungkin ya, sedekah laut. Ada yang tahu sedekah laut mungkin daerah Pantura mungkin ya. Ya, beberapa budaya yang masih melestarikan ya, beberapa warga yang masih melestarikan budaya. Nah, jangan sampai budaya-budaya yang kita jaga sampai detik ini itu hilang atau luntur karena apa? Keegoisan kita misal pengen dianggap anak gaul dengan menggunakan bahasa internasional sehari-hari. Nah, tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi memang kita sekarang tuntutannya harus bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, terutama di bidang akademisi ya. Tetapi dengan tidak melupakan bahasa yang kita punya, bahasa daerah atau bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tidak setiap hari terus kita harus menggunakan itu. Kita bisa menempatkan diri.
Istilahnya seperti itu. Kita bisa menempatkan diri kapan kita menggunakan bahasa nasional, kapan kita bisa menggunakan bahasa internasional. Jangan sampai Anda mengaku sebagai suku Jawa tetapi tidak bisa berbahasa Jawa. Ada banyak sekali, terutama bahasa Kromo Inggil. Coba mungkin dari teman-teman panjenengan, coba tanyakan, bisa nggak berbahasa Kromo Inggil? Kebanyakan mungkin, ini persepsi saya saja ya, karena memang saya banyak menemukan anak-anak muda itu tidak bisa berbahasa Kromo Inggil kepada orang yang lebih tua. Ya, misal nyuwun sewu ibu, nembe nopo kadang gitu. Itu hal sepele. Tidak semua orang, tidak semua apa ya, tidak semua orang yang menganut budaya itu tahu, paham akan budayanya sendiri. Ya, jadi itu yang paling miris itu tadi ya. Ketika mengaku sebagai suku A, tetapi panjenengan tidak bisa mengenal adat budaya dari suku A itu sendiri. Ya, paling dekat adalah contoh yaitu paling simpel contoh itu. Ketika anak-anak muda tidak tahu bahasa daerah yang mereka miliki. Jadi boleh kita ajarkan anak-anak kita bahasa Indonesia, tapi tanpa melupakan bahasa daerah. Ya, paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan? Belum ada? Oke, lanjut. Ini adalah beberapa unsur yang membentuk identitas nasional dalam aspek kebudayaan. Nah, budaya itu tidak lahir secara otomatis ya. Budaya itu lahir dengan proses yang teramat panjang. Dari proses perubahan akal budi tentunya, akal budi, peradaban, pengetahuan, atau lebih dikenal dengan perkembangan teknologi. Jadi untuk membentuk kebudayaan itu tidak serta-merta langsung, oh besok jadi budaya A, budaya B, seperti itu tidak. Tetapi hasil perilaku manusia setiap harinya, kemudian hasil pola pikir manusia, kemudian disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, kemudian juga disesuaikan dengan zaman yang kita anut sekarang. Kalau dulu berbeda dengan sekarang. Sekarang ini era digitalisasi ya, tentu kita juga harus bisa mengikuti perkembangan itu, tetapi dengan catatan tanpa harus menghilangkan nilai-nilai luhur yang ada dalam budaya kita. Nah, pertama adalah akal budi. Ini adalah perilaku yang dimiliki bangsa Indonesia dalam berinteraksi antar orang. Jadi bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bersikap sopan santun dengan orang yang lebih tua, kemudian bagaimana caranya kita menghormati atau menghargai orang lain, kemudian bagaimana cara kita untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Panjenengan dengan saudara kandung misal, pasti juga mempunyai perbedaan ya, dari kebiasaan, dari selera makan mungkin, kemudian dari hobi, kemudian dari apa lagi ya, dari minat yang diingini itu juga berbeda. Nah, dengan perbedaan itu kan kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan untuk bisa tetap menghargai orang lain. Jangan sampai kepentingan saya mengganggu urusan orang lain. Nah, itu kita sudah dewasa, jadi sudah tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian hal yang lain adalah peradaban. Nah, peradaban ini juga prosesnya panjang ya. Kita harus tahu melihat dari beberapa aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ideologi. Ideologi seperti apa yang kita anut ya? Ideologi terbuka, Pancasila. Kemudian politik. Politik itu seperti apa? Nah, kita biasanya di dalam politik Indonesia, kita menggunakan asas demokrasi ya. Contohnya pemilu, kegiatan pemilu. Sudah ada yang ikut pemilu kemarin? Belum ya? Belum. Umurnya belum cukup ya?
Iya, nanti mungkin periode mendatang bisa mengikuti secara langsung kegiatan pemilu. Ya, asas dari pemilu apa? Ada yang tahu enggak? Berjurdil, Ibu. Apa? Berjurdil. Ya, apa itu Mbak? Mbak Lang Andi? langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, adil. Ya, bagus sekali. Ya, walaupun belum menjadi peserta pemilu ya Mbak, tetapi sudah memahami makna dari pemilu ya, terkait dengan asas demokrasi yang kita anut ya. Ya, terlihat di dalam kegiatan pemilu tersebut. Kemudian aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini juga bisa disesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Kemudian juga aspek sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, kemudian bagaimana kita bisa melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Contoh, sekarang ini sepertinya kok sudah tidak ada budaya gotong royong ya. Kalau dulu kan sering sekali setiap minggu, ayo gotong royong, ayo kerja bakti. Tetapi dengan perkembangan globalisasi zaman sekarang, kemudian era digitalisasi zaman sekarang, banyak sekali orang yang disibukkan dengan pekerjaan mereka, orang yang disibukkan dengan berbagai aktivitas atau berbagai kegiatan di luar rumah, sehingga antara mungkin tetangga satu dengan tetangga lainnya bahkan tidak pernah berinteraksi. Ya enggak? Ya, banyak itu yang terjadi ya. Bukan bukan karena memang kita sengaja itu ya memberlakukan seperti itu, tapi memang karena perkembangan semua aspek, terutama aspek ekonomi ya. Sekarang ini kan tidak ada beda dengan yang dulu. Bekerja, datang, ngerjain tugas, selesai pulang. Tetapi sekarang ini dituntut inovasinya, dituntut kreativitasnya. Bagaimana bisa berpacu dengan kecepatan perubahan arus teknologi. Ya enggak? Panjenengan juga kuliah tidak hanya duduk depan laptop belajar udah selesai, tetapi bagaimana melihat dunia luar selain ilmu kebidanan. Kemudian bagaimana bisa menerapkan teknologi yang menjadi primadona sekarang ini dalam menyerap ilmu. Nah, itu juga dituntut inovasinya seperti apa. Jadi tidak seperti dulu ya, belajar, datang, duduk, buka buku, udah selesai. Ya, berbeda. Kalau disamakan dengan mahasiswa yang dulu-dulu, jenengan tidak ada perubahannya, tidak ada kemajuan secara positifnya. Tapi kita bisa melihat itu dari perkembangan yang ada di masa kita. Kemudian Hankam. Nah, Hankam, pertahanan dan keamanan. Contohnya apa? Di lingkungan kita masih ada ronda, masih ada siskamling, ya kan? Nah, itu juga sekarang mulai bergeser dengan digantinya adanya CCTV. Iya enggak? Ya kan? Nah, sekarang sudah jarang sekali warga pemukiman yang melaksanakan kegiatan ronda, kegiatan siskamling. Padahal kalau itu dilihat dari manfaatnya secara luas, itu tidak hanya untuk menjaga keamanan. Satu dua orang kumpul bisa berinteraksi, bisa bertukar informasi. Beda halnya dengan CCTV yang hanya mengandalkan gambar yang ada di dalam kamera, iya kan? Ya, kalau siskamling itu kita bisa berinteraksi dengan tetangga kita atau mungkin yang tidak pernah ketemu di siang hari karena sama-sama bekerja. Malamnya mungkin bisa berinteraksi, bisa bertukar informasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai jarang sepertinya. Ya, misal pun tidak ada CCTV, sekarang perumahan diganti oleh satu orang penjaga yaitu Pak Satpam yang bertugas berkeliling. Nah, kan beda halnya ya. Kalau misal kita siskamling antar satu warga dengan warga lain kan bisa lebih akrab, bisa lebih dekat. Nah, perubahan-perubahan seperti itulah yang harus kita amati juga. Kemudian pengetahuan. Nah, di sini terkait dengan penemuan atau prestasi bangsa Indonesia yang diakui oleh dunia atau oleh bangsa lain. Contohnya apa? Ya, di Indonesia terkenal dengan atlet bulu tangkisnya ya. Ya, banyak sekali. Nah, itu ketika ada acara olahraga nasional, internasional, pasti kita juga selalu mengunggul-unggulkan pemain yang ada di dalam yang dari Indonesia. Kemudian contohnya apa? Pak Habibie ya.
Pak Habibie terkenal dengan apa? Terkenal dengan orang yang jenius, orang yang luar biasa pinternya, mempunyai banyak kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Dengan apanya, ayo? Itu kayaknya ada di lagu juga ya, lagunya Joshua kalau tidak salah. Ada yang ingat nggak? Lupa ya, saya pernah dengar, saya juga lupa. Nah, apa? Pernah nonton Habibie Ainun nggak? Saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya? Iya, apa? Ada yang tahu nggak apa karya apa yang bisa dibanggakan dari beliau, dari Profesor B.J. Habibie? Nah, mungkin panjenengan juga dari dulu taunya B.J. Habibie itu hanya singkatannya, tapi B.J. itu apa? Baharudin Yusuf Habibie ya. Yang terkenal ya, yang terkenal hanya nama belakangnya ya. Ya, karena memang secara internasional nama belakang itu yang biasa kita gunakan. Contohnya kalau misal panjenengan menulis buku, menulis daftar pustaka, itu kan nama belakang yang ditulis. Nah, secara internasional memang resminya seperti itu. Oke, pesawat ya, Pak Habibie mampu merancang dan membuat pesawat yang luar biasa bagusnya, yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Ya, oke. Kemudian apa? Ada lagi nggak? Belum ada lagi ya. Ada banyak sebenarnya, cuman memang kita belum banyak tahu tentang prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh karya bangsa Indonesia. Banyak sekali sebenarnya. Ada kapal pinisi, kemudian apalagi sekarang ini banyak sekali lomba-lomba antar bangsa ya, antar negara yang menghasilkan ilmuwan-ilmuwan. Hasil penelitian sekarang juga luar biasa bagus-bagus. Nah, kita mengadopnya dari hasil penelitian karena kita memang apalagi kita di bidang kesehatan ya, kita memberikan asuhan kepada pasien itu tidak serta-merta langsung asal kasih A, B, C, tapi harus berdasarkan evidence base ya. Nah, evidence base itulah yang berakar dari pengetahuan dari penelitian. Oke, yang selanjutnya adalah bahasa. Nah, bahasa ini yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan temannya, dengan dosennya, dengan tetangga, kemudian dengan siapapun orang yang kita temui. Nah, bahasa Indonesia ini awal mulanya juga berasal dari bahasa Melayu yang dulunya berasal dari banyaknya pedagang ya, pedagang rempah-rempah yang transit di wilayah Nusantara sehingga bisa mengadop bahasa Melayu. Nah, seiring berjalannya waktu berkembang menjadi bahasa Indonesia yang ejaannya disesuaikan dengan bangsa Indonesia. Nah, bahasa ini tidak hanya satu dua ya kalau melihat dari bahasa daerah. Tetapi kalau bahasa nasional kita memang hanya mempunyai satu bahasa Indonesia. Kapan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Pada peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu apa saja yang diikrarkan selain bahasa Indonesia? Izin menjawab itu. Ya. Mengaku berbangsa Indonesia, terus tumpah darah Indonesia kalau nggak salah. Nah, Ada berapa Mbak Amriatul? Ada 3. 3. Satunya tadi apa? Berbangsa satu bangsa Indonesia. Terus bertumpah air yang satu, tanah air Indonesia. Satunya. Terus sama berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ya. Ya, yang pertama tanah air Indonesia, yang kedua bangsa Indonesia, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia ya. Jadi diikrarkan pertama kali pada peristiwa Sumpah Pemuda. Tanggalnya kapan?
28 Oktober, Ibu. 28 Oktober tahun 28, Ibu. Iya, benar sekali. 28 Oktober 1928. Ada 3 hal yang diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu ya. Salah satunya adalah bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi walaupun kita berbeda-beda bahasa daerah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa pengantar, terutama dalam forum formal seperti ini ya. Ya, tidak mungkin kan dalam forum formal kita menggunakan bahasa daerah. Iya kalau lawan bicara kita mempunyai budaya yang sama, latar belakang budaya yang sama. Tetapi kalau dari daerah lain, kita malah tidak akan bisa nyambung, istilahnya seperti itu. Makanya kenapa ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk menyambungkan kita, untuk mempersatukan kita, walaupun kita berbagai macam budaya, berbagai bahasa daerah yang kita. Kalau secara statistik juga jumlahnya mungkin ratusan, mungkin hampir ribuan ya, yang ada di dalam Indonesia. Tapi hal itu tidak perlu dihilangkan, malah kita harus melestarikannya. Jadi misal kita dari Jawa, jangan malu untuk berbicara bahasa Jawa. Jangan malu, misal kita dari suku Batak, jangan malu untuk berbicara bahasa Batak, karena itu memang kekayaan yang kita miliki. Di suku Jawa pun tidak hanya satu bahasanya. Ada bahasa Jawa biasa yang kromo inggil, ngoko seperti itu, juga ada istilahnya kalau uh, daerah Jawa Tengah yang bagian barat itu ada bahasa ngapak. Nah, itu juga salah satu kekayaan yang kita miliki. Jadi jangan malu untuk berbicara bahasa daerah. Tapi kita harus menempatkan diri ketika kita di forum formal, ketika kita berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang budaya, ya kita gunakan bahasa Indonesia. Oke, sampai sini ada yang mau diklarifikasi? Ada ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk identitas nasional. Mungkin salah satunya ada yang dijadikan tugas panjenengan ya. Ada bahasa Indonesia, kemudian Pancasila. Nah, bahasa Indonesia ini tadi kan bahasa nasional ya, yang disepakati sebagai bahasa persatuan. Kemudian Pancasila disepakati sebagai ideologi negara yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Pancasila ya ada di negara Indonesia. Ya. Kemudian lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Ya, yang bisa kita dengarkan ketika dikumandangkan biasanya pada kegiatan upacara. Nah, beberapa bentuk-bentuk identitas nasional ini kita juga harus merawatnya. Ya, salah satunya lewat kegiatan upacara setiap hari Senin. Kalau dulu ya, setiap hari Senin kita membacakan undang-undang dasar 1945, kemudian kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Nah, kemudian selain itu apa? Selain untuk memelihara atau merawat identitas nasional, itu juga bisa meningkatkan rasa nasionalisme, ya enggak? Ketika melakukan kegiatan upacara bersama, timbullah rasa cinta tanah air. Kemudian kita juga jadi tahu, mungkin di antara panjenengan juga hafal pembukaan UUD 45 itu dari kegiatan upacara, ya enggak? Kadang ada satu teman yang ditunjuk sebagai petugas membaca UUD 45. Yang teman-teman lain mengikuti di belakang mungkin dalam hati juga ikut mengikuti. Undang-undang dasar pasti juga mengikuti. Mungkin salah satu di antara panjenengan juga hafal kalimat pembukaan UUD 45. Nah, itu juga hal yang patut dicontoh juga ya. Kemudian pembacaan Pancasila. Nah, di dalam kegiatan upacara itu juga selain bisa merawat identitas nasional, juga tadi ya meningkatkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme. Nah, kalau sekarang juga walaupun sudah ditiadakan ya kegiatan upacara untuk sementara waktu, ditiadakan sementara waktu, tetapi dalam kegiatan formal kita masih tetap mengumandangkan lagu Indonesia Raya dalam kegiatan formal apapun. Ya. Salah satunya untuk melestarikan, untuk merawat identitas nasional kita.
Kemudian bentuk lain apa? Nah, bentuk yang lain ya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya walaupun mempunyai perbedaan, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maaf, ini satu jua ya, bukan satu juta. Maaf. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tidak mengesampingkan perbedaan itu. Kita dengan adanya plural, masyarakat plural, atau masyarakat majemuk, kita tetap mempunyai satu tujuan, satu cita-cita, yaitu kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian ini, bendera merah putih, sang saka merah putih, yaitu juga menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian selanjutnya adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini juga salah satu bentuk identitas nasional ya yang mencirikan bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar negara Republik Indonesia. Kemudian beberapa bentuk identitas yang lain adalah bentuk negara kesatuan, di mana bentuk pemerintahan adalah republik ya, yang disepakati bersama. Kemudian konsep wawasan Nusantara, ya nanti ada di materi pada pertemuan dengan Bapak Chandra ya, wawasan Nusantara. Nah, kebudayaan daerah ini juga tidak hanya bahasa, tetapi juga ada adat istiadat daerah setempat. Itu juga bisa menjadi kebudayaan daerah. Dan ketahanan nasional. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ada bentuk identitas nasional lain yang mungkin nantinya akan diresmikan. Tapi sementara hanya ini yang kita kenal, semuanya ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semuanya sudah tercantum di dalam UUD 45. Ya. Oke. Nah, di dalam identitas nasional itu tadi secara hakikatnya kita berpedoman terhadap Pancasila ya, karena secara aktualisasi kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara kita selalu mengamalkan, harapannya kita selalu mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ya, kita harus selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa karena memang kita dilatar belakangi adanya persamaan nasib, kemudian cita-cita bangsa, serta tujuan bangsa Indonesia. Nah, di dalam identitas nasional ini ada stratifikasi, yaitu pembagian. Ada 3, yang pertama adalah identitas fundamental yang dijadikan landasan pedoman, yaitu Pancasila. Kemudian identitas instrumental atau alat kelengkapannya yaitu ada bahasa Indonesia, ada lambang negara Indonesia, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang semuanya termuat di dalam UUD 1945. Kemudian ada identitas secara alamiah. Ya, jadi tidak bisa dibuat-buat secara alami dari wilayah geografis itu kan sudah alami dari perbatasan antar negara, kemudian negara kepulauan, kemudian adanya kemajemukan suku, bahasa, budaya dan agama itu secara alamiah sudah terbentuk. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari identitas nasional. Nah, ada beberapa hal yaitu primordialisme, kemudian ada keagamaan, ada pemimpin bangsa, ada sejarah bangsa, serta ada perkembangan ekonomi. Satu hal lainnya semuanya saling terkait ya. Jadi untuk yang hal primordialisme adanya hubungan kekerabatan, ikatan kekerabatan yang dekat yang didasarkan pada kesamaan latar belakang suku bangsa, kemudian daerah, bahasa, serta adat istiadat budaya setempat. Jadi itu saling berpengaruh, kemajemukan plural. Ya.
keagamaan. Juga ini adalah kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat. Ya, ini juga sangat berpengaruh. Walaupun mayoritas di negara kita ini adalah Muslim, tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk agama lain juga bisa berkembang. Ya, kita tetap saling menghormati antar umat beragama. Kemudian pemimpin bangsa. Nah, secara tidak langsung, pastilah kita ketika mempunyai pemimpin adalah orang yang bisa dijadikan role model, jadikan panutan untuk bangsanya, untuk masyarakatnya, yang dengan harapan agar negara yang dipimpin atau negara yang dikuasai oleh pemimpin bangsa tersebut bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan adil dan sejahtera untuk masyarakatnya. Kemudian sejarah bangsa. Nah, kita juga harus pahami asal-usul kita dari dulu itu seperti apa, asal-usul nenek moyang kita seperti apa, proses bangsa Indonesia merdeka itu seperti apa. Kita juga harus tahu historisnya. Nah, jangan sampai kita melupakan sejarah. Nah, ada istilah nggak dari Bung Karno? Jas merah ya. Pernah mendengar ada istilah jas merah dari Bung Karno? Ada yang tahu? Ada yang tahu istilah jas merah yang dikemukakan oleh Bung Karno? Izin menjawab, Ibu. Ya, Mbak siapa ini? Elhen, Ibu. Oh, Mbak Elhen. Ya, gimana Mbak? Jas merah itu merupakan singkatan dari jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena kita harus tahu, kita harus pahami dari mana kita berasal. Ya, jangan terus kacang lupa kulit istilahnya seperti itu. Jadi kita harus pahami sejarah kita seperti apa, terus apa yang harus kita lestarikan. Hal-hal seperti apa yang harus kita pelihara hingga saat ini. Nah, itu jangan kita lupakan. Oke, kemudian perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini juga bisa mengetahui spesialisasi pekerjaan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, hal ini juga bisa berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap suatu pekerjaan. Ya, suatu pekerjaan ini juga bisa mengerucut pada perubahan pola ekonomi yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kita sudah berbicara tentang identitas nasional ya. Jadi kita tahu tadi identitas nasional itu berawal dari kemajemukan dari keberagaman budaya yang kita miliki. Jadi untuk mempersatukan itu kita harus bisa melakukan atau bisa paham tentang integrasi nasional. Nah, integrasi ini adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, seperti saya bilang, dengan adanya perbedaan, kita terus tidak menonjolkan perbedaan itu. Malah dengan perbedaan itu, kita harus pahami bagaimana kita tetap mempunyai tujuan yang sama, meskipun kita berbeda latar belakang. Jadi kita harus mengabaikan perbedaan itu kalau untuk berjalan bersama-sama ya dengan latar belakang yang berbeda. Jadi proses integrasi, proses penyatuan, penyesuaian dari unsur yang berbeda. Nah, ada banyak hal yang mempengaruhi dari integritas nasional. Ada faktor pendorong, kemudian juga ada faktor penghambat. Faktor pendorongnya ada sejarah, cinta tanah air, rela berkorban, dan konsensus nasional. Nah, sejarah ya, jadi kita harus pahami bagaimana kita bermula
prosesnya. Bagaimana kita bisa menjadi Indonesia negara yang merdeka, itu kita harus tahu historisnya seperti apa. Kemudian kita juga harus mengembangkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sudah termuat di dalam Pancasila, ya, cinta tanah air dan rela berkorban. Hal sepele yang bisa Panjenengan lakukan itu tidak harus ikut bergabung menjadi pejuang, ya, tidak. Jadi bagaimana cara, misal mahasiswa kebidanan, ya berusaha untuk belajar dengan sebaik-baiknya untuk menjadi bidan yang pintar. Kemudian rela berkorban ketika ada pasien yang datang ke panjenengan, panjenengan tidak hanya sekedar mengobati saja, tetapi juga memberikan sepenuh hati apa yang pasien butuhkan. Karena memang ketika kita melayani pasien, tidak hanya pengobatan yang dicari pasien, tetapi juga rasa ingin dihargai, kemudian rasa ingin disayangi, itu juga menjadi kepuasan tersendiri ketika pasien datang ke tempat kita. Istilahnya memanusiakan manusia, ya, tidak hanya selesai ganti luka, ganti perban di luka, langsung udah Bu, pulang ya, nah, seperti itu tidak. Tetapi kita bagaimana caranya agar bisa dekat dengan pasien dari beberapa aspek sosial. Ya, kemudian konsensus nasional. Konsensus nasional ini berkaitan dengan kesepakatan bersama. Kemudian faktor penghambat. Ada faktor heterogen. Nah, ada berbagai macam budaya, tapi kita tidak berusaha mementingkan kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Nah, kalau kita mementingkan kepentingan kita, terjadilah perpecahan, ya, terjadilah perebutan kekuasaan, misal. Kemudian juga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun itu sepele, tetapi itu berdampak yang besar terhadap persatuan negara Indonesia. Kemudian ketimpangan atau ketidakadilan. Beberapa kelompok yang merasa tidak diperlakukan adil, tidak merasa diperlakukan sebagaimana mestinya, ini juga bisa menjadi faktor pencetus terjadinya perpecahan. Seperti halnya mungkin banyak demo yang terjadi saat ini, ya. Itu kan ada beberapa kelompok yang merasa tidak terpuaskan, merasa tidak diperlakukan secara adil. Nah, bagaimana kita mensikapi kegiatan demo itu agar tidak terjadi perpecahan? Ya, kita mungkin bisa memberikan wadah untuk mahasiswa menyalurkan aspirasinya. Mungkin seperti itu contohnya. Ya. Kemudian etnosentrisme, ini lebih ke rasa fanatik terhadap suatu kebudayaan atau suatu kelompok, ya. Jadi hal ini kalau berbeda budaya itu tidak masalah, tetapi ketika kita selalu mengunggul-unggulkan budaya kita tanpa melihat budaya lain, itu bisa menjadi faktor pencetus perpecahan. Kemudian gangguan luar. Nah, ini gangguan luar itu tidak hanya dari negara asing, ya, tidak hanya secara internasional, tetapi gangguan luar ini juga bisa dari kelompok yang ada di dalam bangsa Indonesia, ya. Misal tadi ada gerakan separatisme, kemudian terorisme, itu juga bisa. Nah, kita bisa melihat dari berita gerakan terorisme itu tidak hanya berasal dari bangsa Indonesia, ya. Kalau ditelusur dari jaringannya itu juga ada dari negara lain. Jadi itu ada hubungannya. Makanya kita harus meningkatkan hankam, pertahanan dan keamanan. Di dalam lingkungan akademisi, kita juga harus mencegah terjadinya radikalisme. Ya, ya, panjenengan yang menjadi role model sendiri, ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk integrasi nasional. Ada asimilasi, di mana ada percampuran dua kebudayaan atau lebih yang berbeda, saling mempengaruhi dan menghasilkan kebudayaan baru. Berbeda dengan akulturasi. Kalau akulturasi, tanpa menghilangkan ciri khas dari budaya masing-masing. Asimilasi, contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan nggak? Asimilasi. Apa ya asimilasi? Mungkin
musik dangdut ya. Musik dangdut itu kan bermula dari budaya India dan budaya Melayu ya. Ya, tetapi saling mempengaruhi dan menghasilkan budaya baru yaitu musik dangdut dari musik India dan musik Melayu. Nah, itu dengan menghasilkan budaya baru. Tetapi kalau akulturasi tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Kalau akulturasi contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Izin berpendapat, Ibu. Ya. Mungkin itu seperti wayang gitu. Apa? Putus-putus suaranya. Wayang, Ibu. Ataupun rumah adat. Wayang. Rumah Iya, adat. Ibu. Iya, Rumah Ibu. adat seperti apa, Mbak? Kalau Contohnya gimana kalau di Jawa kan joglo gitu. Terus ada yang rumah adat Cina gitu. Rumah adat Cina. Yang ada di Indonesia itu, Bu, kayak untuk candi atau apa itu kan kayak ada unsur antara budaya Hindu dan Buddha gitu, Bu. Dan budaya apa? Terima kasih. Budaya Hindu sama Buddha. Ya, Agama. bagus sekali ya. Contohnya ada di Candi Prambanan sama Candi Borobudur ya, Mbak. Ya, itu juga ada budaya dari agama Hindu dan agama Buddha. Kemudian kalau tradisi, mungkin tradisi yang ada di sekitar kita, ada nggak contoh akulturasi atau asimilasi? Izin